Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan 9 orang menjadi tersangka atas kasus persekusi jemaat gereja Pantekosta Tanggamus pada saat merayakan Natal lalu. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan terkait peran masing-masing. Kasus persekusi terhadap jemaat gereja Pantekosta Tanggamus yang sedang merayakan Natal pada medio Desember lalu mengantarkan 9 pelaku sebagai tersangka. Sebelumnya, tindakan persekusi itu viral di media sosial. Kesembilan tersangka itu memiliki peran masing-masing, di mana satu diantaranya merupakan otak persekusi. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan 8 tersangka lain rupanya dijanjikan uang pulsa sebesar Rp50.000. Selain itu, terungkap pula bahwa sejak tahun 2018 lalu, setidaknya sudah 3 kali kasus persekusi terhadap jemaat gereja terjadi. Para tersangka diduga melakukan penghasutan baik secara lisan maupun tulisan yang mampu menimbulkan rasa benci sehingga membuat umat beragama saling bermusuhan. Tersangka menghasut serta mengajak warga setempat untuk menghentikan ibadah Natal dan melakukan penutupan pintu gereja tersebut. Tentunya kegiatan penghasutan ini secara hukum tentunya ada yang menghasut dan ada yang terhasut, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan suatu peribadatan keagamaan yang jelas-jelas dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Atas perbuatannya itu, para tersangka diancam pidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kasus persekusi ini terjadi? Kami telah tersambung dengan Kanit 1 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol Rosef Effendi. Selamat sore Pak Effendi. Selamat sore Bapak. Ya Pak Effendi, ada 9 orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disebut-sebut penghasut warga agar antar umat ini bermusuhan. Seperti apa sih Pak penghasutan yang mereka lakukan Pak? Mohon maaf, bukan Kompol Rosef, dengan Kasubdit Kamnek langsung. Oh siap. Baik, seperti apa Pak penghasutan yang mereka lakukan Pak? Ya, penghasutan yang mereka lakukan ini sudah terjadi mulai dari tahun 2018 dan terakhir viral itu 25 Desember tahun 2021, di mana kegiatan tersebut berawal dari pengajuan izin untuk mendirikan bangunan gereja. Namun di sini gereja tersebut sebenarnya 2017 sudah terdaftar di Kementerian Agama atas nama Bapak Sopan Sidabutar, dan kemudian terjadi perdebatan terkait setuju dan tidak setujunya warga di Desa Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan pembangunan gereja tersebut, sehingga beberapa kali mediasi lalu menimbulkan jalan kebuntuan. Namun di sini yang perlu ditegaskan bahwa kegiatan tersebut untuk izin mendirikan bangunan itu merupakan sepenuhnya hak daripada atau tugas dan wewenang daripada Pemda. Untuk kegiatan ibadah sendiri itu urusan yang masih dilindungi oleh negara kita. Di sini terjadi tanggal 25 Desember bahwa pada kegiatan perayaan Natal dari pihak oknum-oknum ini mencoba menanyakan dengan berdalih mencoba menanyakan tentang persyaratan izin membangun gereja tersebut. Namun faktanya kegiatan peribadatan pada sore hari tersebut di gereja GPI Tulang Bawang tersebut itu menjadi terganggu dan berakhir ditutupnya pada malam hari, dipalang lagi dan juga ditaruh banner di situ. Demikian Bapak. Iya Pak Dodon, ini dikabarkan para tersangka dijanjikan pulsa sebesar Rp50.000 per orang. Nah ini uang dari mana? Lalu pulsa itu digunakan untuk apa Pak? Ya, jadi si provokator ini, tersangka IM ini
bisa kita buktikan bahwa yang bersangkutan itu mengajak melalui rekan-rekannya, dan yang bersangkutan menyampaikan, tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain untuk berkumpul habis sholat asar, berkumpul di gereja, kita harus kompak, nanti saya ganti uang pulsa. Bahasanya seperti itu, bukan semuanya dikasih, seperti itu Bapak. Oke, Pak, ini sudah terjadi dari tahun 2018 ya Pak Dodon tadi sebutkan. Ini sampai begitu lama, ini bagaimana ini bisa terjadi ini Pak? 2018 ini sudah dilakukan banyak mediasi berulang-ulang kali oleh Pemkab, kecamatan, desa, dan polsek. Ya. Namun masih ditemui titik buntu dan berakhir dengan surat pemberitahuan dari Pemkab untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan pada puncaknya 2020 bulan Juli itu juga ternyata dari kelompok mereka juga sudah menutup gereja tersebut, namun dari pihak gereja membuka kembali. Dan ini masih dimusyawarahkan terus. Oke, Pak Dodon, ini pelakunya orang atau kelompok yang sama Pak Dodon? Lalu juga untuk hukum yang atau pasal yang dikenakan seperti apa nih Pak? Ya, pasal yang dikenakan tentunya kita menggunakan pasal mengenai ketertiban umum terkait dengan pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran. Oke. Di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana, juga 160, 156A, 156 dan 175 KUHP. Diancam dengan maksimal 10 tahun. 10 tahun penjara. Ini kelompok yang sama Pak seperti yang tahun 2018 pelakunya? Sama. Ya. Baik. Baik, AKBP Dodon Priambodo, terima kasih informasinya. Selamat sore. Sore, Pak.